Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai bangun datar. Nah, pertama-tama kami akan menjelaskan terlebih dahulu apa pengertian dari bangun datar. Bangun datar dapat didefinisikan sebagai bangun yang rata yang mempunyai dua dimensi yaitu panjang dan lebar, tetapi tidak mempunyai tinggi atau tebal. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat ditegaskan bahwa bangun datar merupakan bangun dua dimensi yang hanya memiliki panjang dan lebar yang dibatasi oleh garis lurus atau lengkung. Bangun datar juga merupakan sebuah bangun berupa bidang datar yang dibatasi oleh beberapa ruas garis. Selanjutnya ada jenis-jenis bangun datar. Yang pertama, bangun datar persegi panjang. Ciri-ciri dari persegi panjang antara lain, yang pertama, mempunyai dua pasang sisi yang berhadapan. Setiap pasangannya sejajar dan sama panjang. Yang kedua, diagonal-diagonalnya sama panjang dan berpotongan saling membagi dua sama panjang. Yang ketiga, sudut-sudutnya sama besar. Bisa kita lihat sudutnya membentuk 90 derajat. Yang kedua, bangun datar persegi. Ciri-ciri persegi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sisi-sisinya sama panjang. Diagonal-diagonalnya sama panjang, keduanya saling berpotongan tegak lurus dan membagi dua sama panjang. Selanjutnya, diagonal-diagonalnya membagi kedua sudut yang berhadapan menjadi dua sama besar. Dan yang terakhir, sudut-sudutnya sama besar, yaitu 90 derajat. Yang ketiga, ada bangun datar jajar genjang. Jajar genjang mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, mempunyai dua pasang sisi berhadapan yang setiap pasangnya sejajar dan sama panjang. Yang kedua, sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Yang ketiga, diagonal-diagonalnya berpotongan saling membagi dua sama panjang. Dan kita lanjut ke bangun datar selanjutnya, yaitu bangun datar belah ketupat. Belah ketupat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, sisi-sisinya sama panjang. Yang kedua, diagonal-diagonalnya berpotongan tegak lurus membagi dua sama panjang. Yang ketiga, diagonal-diagonalnya membagi dua berhadapan dua sama besar. Dan yang keempat, sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Selanjutnya, bangun segi banyak. Bangun segi banyak adalah bangun datar yang seluruh sisinya dibatasi oleh garis lurus, seperti gambar ini. Bangun yang sisinya tidak dibatasi garis lurus disebut bangun bukan segi banyak. Contohnya seperti ini. Penamaan segi banyak disesuaikan dengan jumlah sisinya, seperti gambar segitiga. Segitiga segi banyak dengan 3 sisi, segi 4 segi banyak dengan 4 sisi, segi 5 segi banyak dengan 5 sisi. Selanjutnya, ciri-ciri segi banyak beraturan. Beberapa ciri-ciri segi banyak beraturan diantaranya, yang pertama, sisi-sisinya sama panjang. Yang kedua, sudut-sudutnya sama besar. Yang ketiga, membentuk cembung atau melengkung keluar. Contoh bangun segi banyak yang beraturan, segi 4 atau persegi, segi 3 sama sisi, segi 5 beraturan, segi 6 beraturan. Ciri-ciri segi banyak tidak beraturan. Beberapa ciri-ciri segi banyak tidak beraturan diantaranya, yang pertama, sisi-sisinya tidak sama panjang. Yang kedua, sudutnya tidak sama besar. Yang ketiga, bentuknya tidak cembung atau bisa cekung. Contoh segi banyak yang tidak beraturan yaitu persegi panjang, jajar genjang, segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, dan trapesium. Beberapa contoh segi banyak dalam kehidupan antara lain bentuk atap rumah yang berbentuk segitiga, jendela mobil yang berbentuk segi 4, rambu-rambu lalu lintas yang bertuliskan stop yang berbentuk segi 6, lambang bintang yang berbentuk segi 10. Materi selanjutnya yaitu keliling bangun datar. Keliling bangun datar adalah jumlah panjang seluruh sisi yang mengelilingi suatu bangun datar. Ada beberapa contoh dari keliling bangun datar. Yang pertama adalah keliling persegi. Di sini terdapat gambar keliling persegi dengan jumlah sisi yang sama. Untuk menghitung keliling persegi, kita akan menambahkan setiap sisinya. Nah, sisi
persegi disimbolkan dengan S. Untuk menghitung keliling persegi, maka S ditambah S ditambah S dan ditambah S, atau sama dengan 4 kali S. Kemudian contoh soal keliling persegi, hitunglah keliling persegi berikut. Terdapat gambar persegi berwarna biru dengan panjang sisi 8 cm. Bagaimana kita menghitung keliling persegi tersebut? Untuk menghitung keliling persegi tersebut, maka panjang sisi dari persegi kita kalikan 4. Jadi panjang sisi persegi tersebut adalah 8 cm. Kita kali dengan 4. Hasilnya adalah 32 cm. Jadi keliling persegi tersebut adalah 32 cm. Keliling persegi panjang. Nah, di sini ada gambar persegi panjang. Cara menghitung persegi panjang yaitu P atau panjang persegi panjang ditambah L, atau lebar persegi panjang tambah P tambah L, atau sama dengan 2P ditambah 2L, atau sama dengan 2 kali dalam kurung P tambah L. Contoh persegi panjang yaitu hitunglah keliling persegi panjang berikut. Di sini ada gambar persegi panjang dengan panjang persegi panjang 12 cm dan lebar persegi panjang 5 cm. Nah, cara menghitungnya yaitu 2 kali rumusnya 2 kali P 2 kali dalam kurung P tambah L sama dengan 2 kali panjang persegi panjang 12 cm ditambah lebar persegi panjang sama dengan 5. Jadi kita tambah terlebih dahulu panjang persegi panjang dan lebarnya, yaitu 12 tambah 5 sama dengan 17. Kemudian kita kali dengan 2. Jadi 2 kali 17 yaitu 34 cm. Jadi keliling persegi panjang tersebut adalah 34 cm. Kemudian ketiga adalah keliling segitiga. Di sini terdapat gambar segitiga dengan sisi A, B, dan C. Untuk menghitung keliling segitiga tersebut, maka kita menambahkan setiap sisi A ditambah B ditambah C, dengan A, B, dan C sebagai panjang setiap sisi segitiga. Kemudian contoh soalnya yaitu hitunglah keliling segitiga berikut. Di sini terdapat segitiga dengan panjang sisi 3 cm, 4 cm, dan 5 cm. Untuk menghitungnya, kita tambahkan 3 tambah 4 tambah 5 sama dengan 12 cm. Jadi keliling segitiga tersebut adalah 12 cm. Kemudian materi selanjutnya yaitu luas bangun datar. Luas bangun datar merupakan besar daerah yang dibatasi oleh sisi-sisi bangunan datar. Ada beberapa contoh luas bangun datar. Yang pertama, luas persegi. Nah, untuk mencari luas persegi, kita mengalihkan sisi dan sisi. Rumusnya yaitu sisi kali sisi, dengan S sebagai sisi persegi. Kemudian contoh luas persegi yaitu hitunglah luas persegi berikut. Di sini ada gambar persegi berwarna biru dengan panjang sisi 7 cm. Untuk mencari luasnya yaitu sisi kali sisi atau 7 kali 7, dengan hasil 49 cm kuadrat. Jadi luas persegi tersebut adalah 49 cm persegi. Kedua yaitu luas persegi panjang. Nah, untuk mencari luas persegi panjang, rumusnya yaitu panjang kali lebar, dengan P sebagai panjang persegi panjang dan L lebar persegi panjang. Contoh soal luas persegi panjang yaitu hitunglah luas persegi panjang berikut. Di sini ada gambar persegi panjang berwarna biru dengan panjang 10 cm dan lebar 6 cm. Kemudian untuk mencarinya, kita panjang dikali lebar dengan 10 dikali 6, dengan hasil 60 cm kuadrat. Jadi luas persegi panjang adalah 60 cm kuadrat. Kemudian ketiga yaitu luas segitiga. Untuk mencari luas segitiga, rumusnya yaitu 1/2 dikali A dikali T, dengan A sebagai panjang alas dan T tinggi segitiga. Kemudian contoh
soal luas segitiga, yaitu hitunglah luas segitiga berikut. Di sini ada segitiga dengan tinggi segitiga 6 cm dan alas segitiga 8 cm. Cara mencarinya yaitu 1/2 dikali alas dikali tinggi, yaitu 1/2 dikali 8 dikali 6. Kita kalikan terlebih dahulu alas kali tinggi, yaitu 8 kali 6 hasilnya 48. Kemudian 1/2 dikali 48 dengan hasil 24 cm kuadrat. Nah, di sini kami memiliki soal dan juga pembahasan. Ada 5 soal beserta pembahasannya. Soal yang pertama yaitu ada 3 gambar segitiga, yaitu gambar segitiga A, B, dan C. Pertanyaannya yaitu gambar di atas yang merupakan segitiga siku-siku adalah pilihan yang A dan C, pilihan B, B dan C, pilihan C, C dan A, dan pilihan D yaitu A dan B. Jawabannya adalah yang D, A dan B. Kenapa? Karena segitiga yang C itu adalah gambar segitiga sama sisi, sedangkan A dan B itu merupakan segitiga siku-siku. Soal nomor 2, perhatikan gambar di bawah ini. Gambar tersebut merupakan gambar persegi panjang ABCD. Pertanyaannya adalah sisi-sisi yang sama panjang adalah A, AB dan AD, B, BC dan CD, C, AB dan CD, D, AD dan CD. Dan jawabannya adalah C, AB dan CD. Karena pilihan A, B, dan D itu bukan merupakan sisi-sisi yang sama panjang. Soal yang ketiga, sebuah taman berbentuk persegi dengan panjang sisi taman itu adalah 20 meter. Hitunglah luas dan keliling taman tersebut. A. 350 meter persegi dan 70 meter, B. 350 meter persegi dan 80 meter, C. 400 meter persegi dan 70 meter, D. 400 meter persegi dan 80 meter. Di sini ada jawaban penyelesaiannya, tapi harus kita cari tahu dulu diketahuinya. Diketahui yaitu panjang sisi sama dengan 20 meter. Sedangkan yang ditanya luas dan keliling taman. Penyelesaiannya kita langsung cari dengan rumus luas persegi. Luas sama dengan sisi kali sisi, yaitu sama dengan 20 kali 20. Luasnya sama dengan 400 meter persegi. Sedangkan keliling taman dapat dicari dengan menggunakan rumus keliling sama dengan 4 kali sisi. Keliling sama dengan 4 kali 20. Keliling sama dengan 80 meter. Jadi, luas dan keliling taman tersebut adalah 400 meter persegi dan 80 meter. Ada di pilihan ganda yang D. Soal nomor 4. Lebar suatu persegi panjang jika diketahui luasnya 225 cm persegi dan panjangnya 25 cm adalah berapa cm? A 9, B 8, C 7, D 6. Diketahuinya yaitu luas persegi panjang sama dengan 225 cm persegi, sedangkan panjangnya 25 cm. Yang ditanya adalah lebar persegi panjang. Penyelesaiannya yaitu menggunakan rumus luas persegi, luas sama dengan P dikali L. Karena luas sudah diketahui, maka diturunkan menjadi 225 sama dengan P dikali lebar sudah diketahui, jadi P dikali 25. Mencari P yaitu 225 dibagi 25. Jadi panjangnya yaitu 9 cm. Jawabannya ada di pilihan ganda yang A. Soal yang terakhir yaitu perhatikan gambar berikut ini. Jika luas segitiga tersebut 108 cm persegi, maka tingginya adalah berapa cm? A. 8 cm, B. 12 cm, C. 16 cm, D. 20 cm. Diketahui yaitu alas segitiga, seperti pada gambar sama dengan 18 cm. Luas segitiga yaitu 108 cm persegi. Yang ditanya adalah tinggi segitiga. Penyelesaiannya yaitu menggunakan luas segitiga sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi, sama dengan 108, sama dengan setengah kali 18 kali tinggi. Tinggi sama dengan 108 dikali 2 dibagi 18, sama dengan 216 dibagi 18. Jadi tingginya sama dengan 12 cm, yaitu pilihan ganda yang B.